Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan Afan, seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang pernah belajar di Norwegia. Ya, kita kenalan dulu. Hai Afan. Halo. Ya, bisa kenalkan Ya. diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Afan Ashraf. Saya mahasiswa Antropologi Budaya UGM angkatan 2018 dan tahun 2021 kemarin saya alhamdulillah dapat kesempatan buat program exchange di Norwegia. Nah, programnya itu Erasmus Global Erasmus Mobility Award. Oh ya. Nah, dan di situ saya exchange selama 2 semester. Semester pertama kuliah biasa, semester kedua mengerjakan skripsi di Universitas Inagder di Kristiansand, Norwegia. Oh ya. Nah, pada saat ke sana ya, sebelumnya pasti kan ada prosesnya atau jalurnya ya. Bisa diceritakan nggak caranya bisa ikut program ini dan mungkin juga biaya dan sebagainya? Oh ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu sih mungkin ini juga ada faktor keberuntungan juga ya. Tapi waktu itu saya dapat poster itu dikirim ke grup angkatan. Poster itu menjelaskan isinya adalah pembukaan buat program Global Mobility Award. Jadi ada 3 mahasiswa dari Departemen Antropologi yang nanti akan diseleksi dan akan diberangkatkan ke Norwegia untuk melangsungkan programnya. Nah, dari situ ketentuannya itu dari peserta itu harus mempersiapkan skor TOEFL, rancangan penelitian yang akan dilakukan di sana untuk skripsi dan untuk disertasi, karena ini juga ada mahasiswa S1 dan S2, dan kemudian motivation letter. Nah, dari situ saya buat semua dan juga ikut tes TOEFL-nya, dan tes TOEFL itu harus minimal 550. Nah, dari situ alhamdulillahnya 2 bulan kemudian setelah submit itu saya dapat email dari Universitas Inagdernya buat mengabarkan kalau misalnya saya alhamdulillah keterima. Oh ya. Jadi saya hanya mereview sedikit ya. Salah satu syarat untuk mengikuti program ini atau biasanya yang mau keluar negeri adalah harus mengikuti tes TOEFL dengan nilai minimal 550 ya. 550. Nah, akhirnya terpilih ya. Iya, terpilih. Akhirnya berangkat ke Norwegia. Iya. Apakah ini pengalaman pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri? Ini kali kedua saya perjalanan ke luar negeri. Sebelumnya waktu itu saya pernah dapat kesempatan ke Kanada buat bantu saudara di sana, ada program. Tapi kesempatan ke Norwegia ini pertama kali saya ke Eropa dan pertama kali saya keluar negeri untuk belajar. Oh ya, berarti ini adalah yang kedua karena sebelumnya sudah pernah ke Kanada ya. Nah, ini tentang biaya ya, pasti semuanya pengen tahu. Biayanya berapa sih? Atau waktu sudah berada di Norwegia, berangkat pesawat dan sebagainya pasti mahal dong. Apakah itu fully funded atau gimana? Silahkan diceritakan. Terkait biaya, alhamdulillah waktu itu memang fully funded dan mungkin dari kebutuhan untuk tes TOEFL saja. Tes TOEFL itu harus mendaftarkan sendiri dan mendapatkan sertifikat itu sendiri, dan juga mungkin terkait visa waktu itu saya juga bayar dari VFS-nya biaya operasionalnya. Tapi terkait visa, jadi kan saya sana dengan visa student. Nah, visa student itu waktu itu kalau nggak salah nominalnya 9 juta rupiah, dan itu di cover sama Universitas Inagdernya. Dan terkait biaya ketika di sananya, alhamdulillahnya saya dapat, karena fully funded, saya dapat sekitar 900 euro per bulan. 900 euro per bulan. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa tuh dapatnya? Mungkin sekitar 16 juta ya, Oh, 16 juta sebulan ya seorang mahasiswa di sana. Pada saat di sana bisa nggak kita ambil part time job atau kita kerja di mana aja? Oh bisa. Bisa sekali, tapi waktu itu saya mungkin karena kesibukan dan tuntutan untuk skripsi, jadi saya tidak dapat fokus untuk part time. Tapi ketika kita ingin mencari untuk part time, sangat bisa sekali, terutama dengan kita menguasai bahasa lokal, itu tambah menjadi nilai jual untuk kita bisa dapatkan part time. Oke, nah yang dimaksud dengan bahasa lokal ini maksudnya bahasa apa? Bahasa Norwegianya.
bahasa Norwegia. Ketika mengikuti pembelajaran di sana, bahasa yang digunakan apa? Di sana karena kelasnya tergabung itu dengan mahasiswa pertukaran lain dari Eropa dan juga dari Afrika, jadi bahasa pengantara bahasa Inggris. Okay, so your English must be very good, yeah? Okay, I now, hope it. all right, I would like to ask you questions in English, and you have to answer the questions in English, but it's about culture. Yeah, we have to speak English about culture. Yeah. Would you please tell me about culture shock? Yeah, when you first arrived there, maybe you feel something different, or maybe in this country it's different from Indonesia. So please tell us about culture experience. It was quite shocking regarding the culture there. I mean, one of the most obvious thing that I noticed was how everything there was put up very, very nicely in very orderly fashion. From the bus, even when we use the application in Google Maps, for example, to look at the bus schedule, it always arrives at the same time as it's written there in the Google Maps, and everyone there, they really they put up with the regulation in terms of COVID, because when I was there, COVID measure was quite tight. I mean, the social distancing was quite it was quite tight. So one of the most interesting thing is that everyone followed the regulation very nicely, and everyone complied with the government measure regarding social distancing, and no one there was. I rarely notice everyone there. For example, like jaywalking, they always follow the street sign, and always cross in the crosswalk, always obey the traffic sign, the traffic light. And interestingly, other than how everything is very in orderly fashion, other thing is also how Norwegian, European, probably in Indonesia, we perceive them as somewhat individual, but when I was there, they were actually quite friendly. Oh yeah. Yeah. Once you get to know them, if we present ourselves as someone nice, then they will also like give the nice response as well. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Jadi intinya ketika di sana nih semuanya on time ya. Tidak hanya kita kalau janji aja, transportasi di sana semuanya on time. Di Google Maps misalnya ada ditulis jam 9, ya jam 9, jam 9:05, ya jam 9:05 gitu ya. Jadi itu adalah yang membuat Afan agak sedikit terkejut bahwa wow, di sini semuanya on time. Oke. Nah, sekarang ke education system ya. Pendidikan di sana itu gimana? Pendidikan di sana itu saya juga mengalami lumayan terkejut dengan pendidikan di sana, karena salah satunya adalah bagaimana itu sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Bukan berarti di Indonesia buruk atau di Norwegia baik, tapi orientasinya sangat berbeda, di mana di Norwegia kita dipaksa untuk kita berkomunikasi sama pelajar. Jadi banyak di mana setiap pelajaran ada sesi untuk group discussion, dan setelah pelajaran juga ada sesi untuk discussion untuk group assignment. Dan di sana juga sangat menarik adalah nilai mata kuliah yang didapat itu hanya didasarkan pada ujian akhir. Jadi seseorang bisa tidak masuk satu semester tapi dia ikut ujian akhir, tapi salah satu syarat ujian akhir adalah dengan mengumpulkan grup assignment itu kan. Jadi di sana adalah dengan kita dipaksa untuk berdiskusi bersama grup, dan orientasi dengan final exam itu sebagai sesuatu yang utama, mungkin yang membuat saya lumayan terkejut dan harus menyesuaikan. Oh ya, tapi bisa ya menyesuaikan. Iya. Jadi total di sana selama di Norwegia itu berapa bulan? 11 bulan. Awalnya 10 bulan, tapi nambah 1 bulan itu karena dapat kesempatan lagi buat exchange di summer school tentang Uni Roma ya. Berarti pengalaman yang luar biasa ya. Pasti dari teman-teman semua
pengen ke sana ya. Jadi satu pertanyaan lagi, tipsnya itu gimana sih biar kita bisa diterima di program-program internasional atau biar kita bisa ikut beasiswa ke luar negeri ya. Silahkan berbagi tips. Ya kalau tips dari saya sih, dengan kita mungkin saya dapat salah satu informasi dengan tidak sengaja ya dari grup angkatan itu yang di-share, tapi poin penting yang menurut saya bisa ditarik benang merahnya adalah gimana dengan kita belajar untuk membuat motivation letter, belajar bahasa Inggris untuk skor TOEFL dan IELTS, dan belajar bagaimana kita bisa mempresentasikan diri ke lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa itu ada sesuatu yang bisa kita latih dan sangat berguna sekali buat kesempatan kita buat exchange atau buat sekolah di luar negeri. Oke ya. Terima kasih sharingnya dan selamat datang kembali ke Indonesia. May success will always be with you. Thank you. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman atau mungkin kita mau kolaborasi atau berbagi dalam bentuk wawancara baik melalui online atau offline, boleh ya beri komen, lalu kita akan kolaborasi. Thank you for watching. Ini ada pertanyaan bonus nih ya. Suka dukanya apa di sana? Kalau suka sih banyak ya. Di sana tuh dingin, jadi saya nggak pernah keringetan. Semuanya rapi, semuanya pada patuh, masyarakatnya kondusif, lingkungannya kondusif, dan sangat menjanjikan buat mahasiswa juga karena kita bisa hidup sendiri tanpa ada gangguan-gangguan gitu. Tapi kalau dukanya ya sebagai orang Indonesia pasti dengan waktu yang lama di luar saya pasti kangen di Indonesia, dengan Indonesia, kangen makanannya, kangen keluarga juga, dan kangen atmosfernya Indonesia gitu, kulturnya, karena di sana juga nggak banyak orang Muslim di sana, dan ketika sholat atau acara keagamaan tidak sama seperti di Indonesia. Jadi pepatah mengatakan east or west, home is best. Tetap aja home sweet home Indonesia.